malam. Kita IG live lagi di hari Minggu tanggal berapa nih? Tanggal 4 Agustus. Halo, ya malam. Ya udah nggak berasa ya, tahu-tahu sudah di bulan Agustus aja. Malam Kak Lani. Malam juga. Aku baca nih, pasti pakai kacamata. Malam Sidoarjo, malam Pak Dedi Berlian, malam Ibu El, malam Vindi. Ya, malam ini kita akan bahas seperti biasa saham-saham dan IHSG buat minggu kedepannya kayak gimana ya. Juga ada beberapa watchlist yang udah saya share juga di grup Happy Trade Faster ya. Saat ini grup Happy Trade Faster ada di Instagram ya. Malam Angelika ya. Jadi ada di Instagram, ada di Telegram ya. Jadi di Telegram lebih rapi karena bisa bagian watchlist sendiri, ngobrol sendiri, terus chart sendiri. Jadi nggak mix up ketumpuk-tumpuk. Kalau di Instagram itu berantakan, terus udah gitu tiap 30 hari channelnya hilang. Jadi kita yang untuk ngetrace bentuk chart seperti apa agak sulit di Instagram. Oleh karena itu saya akan pindah subscription-nya mulai bulan September, pindah di Telegram. Jadi untuk subscriber baru jangan subscribe bayar lagi di Instagram, tapi langsung di link ID ya, ada di bio Instagram saya, ini ya, link ID terus Lindali 99 ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen join di grup Telegram Happy Trade Faster, teman-teman jangan bayar lewat Instagram lagi, tapi langsung ke link ID ya. Itu aja. Oke. Kita akan lihat IHSG habis ini. Yang pertama kita akan bahas dulu IHSG. Malam Sensen, malam Lenda, malam semuanya. Kita akan bahas dulu. Oke, saya balikin dulu ya kameranya. Sebentar. Nah, ini ya. Jadi kita lihat ini IHSG. Di sini ada potensi ngebentuk descending triangle. Di sini ada potensi jadi bentuk descending triangle. Tapi IHSG itu tanggal 1 Agustus sudah breakout di atas level Fibonacci 7262. Nah, 2 hari belakangan ini Kamis dan Jumat dia bisa berjejak di level 7262. Bagus banget kalau misalnya besok juga mampu berjejak nih di level 7262. Waspada kalau misalnya ditutup di bawah 7262, maka potensinya akan bergerak ke 7211. Nah, waspada kedua kalau jebol 7211. Kalau misalnya arah utaranya makin cakep, berarti dia bisa berjejak di 7262. Maka resisten berikutnya ada di 7298, 7357. Posisinya IHSG saat ini ada di sini ya, ada di 7308. Jadi udah bagus nih, udah bisa bertahan di atas 7298. Jadi besok dia akan bergerak di range ini 7298, 7357 ya kalau arah utara. Tapi kalau misalnya enggak ya, akan bergerak di area-area yang sudah disebutin tadi. Oke. Di sini Pak Doni Hapsono minta dicek BRMS dan SMDR. Oke, kita lihat dulu BRMS ya. BRMS kayak begini teman-teman. Ini adalah chart weekly ya. Ini adalah chart weekly. Kalau dilihat di chart weekly itu di sini kelihatan dia masih ada di channeling ini ya. Kelihatan nggak ya teman-teman? Sebentar ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Di sini ada gambar channeling Fibonacci. Masih berada di channelnya channel turun
begini ya arahnya, masih arah turun. Teman-teman kalau bisa lihat di zoom, bentar nih saya zoom, kelihatan nggak? Nah tuh ya, channelnya masih bergerak di channel turun. Nah BRMS setiap sampai di area Fibonacci 161 dia tuh rejection. Nah kemarin juga begitu ya, rejection juga 161 nggak bisa lewat, berarti potensinya dia bergerak di range 148 sampai 161. Kalau misalnya 161 lewat, maka dia akan masuk naik kelas di antara 161 sampai 180. Masalahnya setiap sampai area 166-an itu pasti banyak yang tekanan jualnya besar gitu. Jadi BRMS kalau kita lihat swingnya masih besaran, swing ke bawah. Memang ada swing kecilnya, tapi ya seperti ini. Kalau misalnya minggu depan dia bisa bertahan di 148, ya bagus, berarti dia range-nya di sini gitu. Ya itu untuk BRMS. Terus SMBR, semen batu raja ya. Teman-teman bisa lihat sendiri trennya kayak gini ya. Tuh, trennya masih tren downtrend abis. Lihat, gila, serem banget. Tuh. Ya, ini tertingginya tahun 2018, tapi habis itu nyungsep ya. Nggak kira-kira nih. Nyungsepnya balik lagi ke area pertama, dia naik 131. Dari situ sempet naik sampai 1200, terus turun lagi sampai sekarang ke area ke area 228. Jadi teman-teman kalau lihat dari sini tahun 2021 sampai sekarang tuh turun abis gitu ya. Kalau turun abis naiknya sih hanya sementara. Nah sekarang SMBR ini chartnya weekly ya teman-teman. Ini saya coba buka lagi. Ini support 350 nya udah dijebol. Saya buka lagi area Fibo berikutnya 161 261 ya. Ini udah dibuka, bentar 618. Jadi SMBR ini weekly ya. SMBR ini supportnya itu ada di kisaran 199 sampai 193 teman-teman. Jadi naiknya hanya sementara, lanjut turun lagi. Potensinya sih seperti itu untuk SMBR ya. Terus Yeni tanya Era, Yeni apa kabar? Yeni dulu pernah ikut kelas ya, salah satu kelas ya, onsite kayaknya waktu itu sebelum pandemi ya. Era itu trennya kalau kita lihat dari Juni tahun 2021 juga turun ya. Nah trennya turun. Saat ini level resistennya, ini chart weekly, resistennya itu ada di 428 nih. Aduh ini kenapa ya, nempel mulu. Resistennya itu ada di 428. Minggu ini dan minggu kemarin nggak bisa lewatin 428, maka minggu depan dia ada potensi bergerak di 406 sampai 428. Kalau 406 nya ini ditembus, maka dia turun kelas ke 386. Seperti itu ya untuk Era. Jadi swingnya masih swing turun ya, Era masih swing turun seperti itu. Terus Lani tanya BBCA dan INKP. Oke, ini karena saya pas kebetulan buka BRIS, sekalian saya bacain yang punya BRIS. Masih seperti 2 minggu lalu dan minggu lalu juga, ini adalah titik tarik downtrend line untuk BRIS. Jadi teman-teman yang punya BRIS, silakan copy trendline ini dan jadikan ini sebagai area resistennya ya. Mendekati area trendline ini harganya seperti takut gitu, resisten ya, namanya juga resisten, kayak mau kejeduk turun lagi. Nah ini seperti ini. Saat ini adalah chart daily teman-teman, ini adalah chart daily. BRIS saat ini ada di level 2550, supportnya ada di 2490, kemudian ada di 2420. Kalau 25 tembus ya dia akan ke bawah ke sini. Kalau misalnya besok berbalik arah, maka resistennya ada di 2580. Kecenderungannya ya masih seperti ini ya untuk BRIS. Kemudian tadi tanya apa BBCA. Oke, BBCA ini ingat banget nih, area all time high-nya di 10.400 ya. Kemarin sempat menyentuh 10.425 di sini. Ya.
Ini adalah area all time high sebelumnya. Ini ya teman-teman, di sini itu di bulan Maret 2024. Saya melihat beberapa postingan di Instagram di Detik kalau nggak salah yang saya ingat, dia nyebut waktu itu sebelum 10425 ya, nyebut BBCA all time high. Sebenarnya kalau dia belum menyentuh level baru, kita belum sempat sebut sebagai all time high. Kecuali pas tanggal 29 Juli disebut BBCA all time high, betul. Dia nyentuh level baru walaupun 25 poin, tapi tetap kita bilang ya all time high, nyentuh walaupun ditutup melemah di 10.250. Nah, teman-teman, area 10.400 ini adalah area resisten kuat. Ini adalah area all time high dia, ya. Ini ada Fibonya 10.400. Jadi agak alot memang di area ini gitu. Jadi kalau kamu yang mau beli di area ini, tahu resikonya aja. Kamu beli di sini ya resikonya dia bisa ke sini gitu ya. Resikonya bisa ke sini. Asal paham resikonya sih nggak apa-apa gitu. Kalau belum punya posisi, ya bisa nunggu ketika dia merah gitu. Nah, ini kan merah pertama, merah kedua ada di 10.000, support keduanya ada di 10.075, berikutnya ada di 9.700-an. Kalau untuk yang investasi terserah ya, itu kan aturannya, investasi beda dengan trading gitu ya. Investasi teman-teman mau beli kapan aja pas ada dananya silakan gitu. Tapi kalau mau trading, kalau saya pribadi sih better nunggu dulu. Kita lihat weekly-nya. Nah, weekly-nya bentuknya kayak gini, teman-teman lihat. Ini namanya candle dark cloud. Ya, kalau melihat begini ini dark cloud. Kalau saya pribadi untuk trading ya, teman-teman, I will wait and see kalau saya pribadi gitu ya. Ini dark cloud cover. Duh, Jelinda ngomong apaan sih dark cloud cover. Jadi ada buku ini yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk candlestick. Ada buku penjelasannya di sini beserta ceritanya yang mudah untuk dimengerti, di cara asik baca candlestick. Kalau mau langsung intisarinya ada di sini dark cloud. Ini bearish engulfing. Saya cari yang dark cloud ya. Ini bearish harami. Nah, ini dark cloud. Kira-kira kayak gini tuh ya. Dark cloud cover. Nggak sama, ini nggak ada tailnya ya. Itu tapi formasinya seperti ini. Ya, dark cloud. Jadi ini apa nih? Candle gini bentukannya. Ini kayak market kasih sinyal, gue kayaknya pengen ambil napas dulu deh, kayak gitu ya. Jadi ya kalau yang swing trader, kalau saya pribadi saya wait and see kalau saya gitu ya. Karena ada potensi apa? Ada potensi untuk dia melemah gitu. Kalau investasi silakan diatur strateginya sendiri ya. Berikutnya INKP. Kita lihat INKP. INKP ini kalau kita lihat secara valuasi sih menarik ya teman-teman. Saya belum cek lagi tapi valuasinya dia menarik. Valuasi. Tapi kalau trader kita lihat strukturnya ya. Oke, INKP bentuknya begini teman-teman. Ini weekly ya teman-teman. Ini weekly ya. Jadi area 7100 ini adalah area kuatnya dia. Ya, area kuat dari sejak 2021 gitu ya, area 7100. Nah, sekarang ada di 8250. Swing yang sekarang terjadi adalah swing turun. Memang ada bentukan candle bullish harami, tapi belum terkonfirmasi gitu. Jadi kalau misalnya mau ambil posisi tapi sinyalnya belum terkonfirmasi, jatuhnya tuh spekulasi buy. Salah nggak? Ya enggak, terserah gitu. Namanya juga spekulasi dan tergantung teman-teman ya. Kalau misalnya emang nyalinya kuat, nggak punya sakit GERD kayak saya, silakan aja. Tapi kalau misalnya kayak saya ya sakit GERD, saya pilih yang udah pasti gitu. Kalaupun mau beli mungkin bisa disesuaikan strateginya, bisa mungkin sedikit dulu kayak gitu ya. Kenapa? Ini swingnya masih turun, belum terkonfirmasi gitu. Jadi arahnya masih ke bawah, supportnya masih ada. Yang support pertama di 7.775, kemudian ada di 7.100 gitu. Kalaupun dia menguat, maka resisten terdekatnya ada di 8.400. Sekarang kan ada di 8.250. Jadi kayak gitu ya. Nah, yang kayak gini-gini kalau misalnya ini menarik, ini akan kita masukin di watchlist di grup Happy Trade Caster gitu ya. Grupnya ada di Telegram. Oke. Lani udah dijawab. Mana nih pertanyaan berikutnya? Benny,
tanya PTBA dan BBTN. Oke, PTBA dulu ya. PTBA dan BBTN. PTBA ini ada support ya di ini weekly, sekali lagi teman-teman, ini weekly. Dia lagi naik memang ya, ini lagi naik. Saya ukur resistennya dulu ya. Ini kalau nggak salah waktu KUM ya, ini cukup besar ya waktu itu gap downnya. Bentar. Oke, saya buka daily. Nah, ini akan kelihatan nih lobangnya ya. Jadi ketika dia X-date, ini segede gini. Ini ada tulisannya ya, X-date di sini ya. Jadi waktu X-date dia gap down, kira-kira besarannya sebesar dividen yang dibagikan. Nah, saat ini dia sedang menguat lagi. Resisten terdekat ada di 2740, kemudian di 2840, baru di 2960. Ya itu aja. Yang punya posisi tinggal diatur aja trailing stopnya. Arahnya masih arah ke atas gitu ya. Yang trading tinggal atur trailing stop. BBTN. Oke. BBTN kayak gini. Supportnya ada di level BBTN supportnya ada di 1300. Ya, ini daily BBTN ya. Pertama ada di 1325, saat ini 1320. Support terdekat ada di 1300, 1295 sampai 1300 itu. Ya, kemarin sempat menguat. Kemudian kembali lagi. Pertama di sini kalau kita detail ada 1315, 1295 sampai 1300. Resistennya ada di kisaran 1350. Ini untuk BBTN, support 1 dan resisten 1 ya. Berikutnya coba lihat. Aduh, banyak bener satu orang, saya bacain satu. TPMA, saya bacain supportnya aja ya. Areanya bisa, ini daily, kita lihat weekly. Nah, TPMA itu ada di support 685, 655 gitu ya. Resisten sekitar 775. Kalau saat ini mau masuk ya jadikan level 670 ini sebagai level stop lossnya kalau mau masuk. Berarti kalau kamu nanya area entry kan kamu belum punya posisi. Kalau kamu mau masuk sekarang, yang penting kamu tahu area stop lossnya di mana gitu ya. Ini weekly. Nah, ini di 675 ini adalah area stop lossnya gitu. Kalau saya mungkin ini masih swingnya kayak mau turun ya. Ini swingnya masih swing turun kalau saya pribadi sih gitu ngelihatnya. Coba kita pakai MA20, jangan pakai Bollinger. Kita lihat ya, tuh lagi terhalang, kecuali dia bisa tutup di atas 710 mungkin baru balik arah. Ini trennya kayak lagi kesini dulu gitu ya. Gitu, kalau kamu mau masuk tahu aja stop lossnya ada di bawah 670 ya. Kemudian aduh serak, mana nih, yang mana yang mesti dijawab ya, banyak nih. Oke, Suyoko tanya Excel. Oke, Excel saya ingat ini jangka besarnya trennya itu begini kalau nggak salah ya. Channelnya channel turun. Bentar saya buka weekly. Nah nih, nah tuh ya, kalau teman-teman bisa lihat ini ada garis miring, ini channeling. Nah oke, menarik gini, ini Excel area support di 2100. Oke, ini memang jangka besarnya Excel ini channeling down. Oke. Nah, sekarang dia arahnya ke sini. Ada support di 2100. Nih. 2100 ya.
Kalau belum punya posisi mungkin bisa tunggu dulu di sini. Tunggu bukan artinya, kalau saya bilang tunggu bukan artinya tegrep. Saya tipenya yang menunggu konfirmasi gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di 2100 mau spekulasi silakan, asal tahu stop lossnya di mana. Ya, berarti break 2100 atau teman-teman mau pakai persentase atau pakai rupiah terserah. Tapi yang bisa saya bacain di 2100 ini ada support 1 gitu ya. Jadi kalau kamu mau beli di sini silakan, itu spekulasi. Karena belum terjadi, orang harganya sekarang masih di 2170 gitu ya. Support di 2100, resisten 2340. Ini untuk weekly ya teman-teman, untuk Excel ya. Oke. Abis itu kita bacain lagi mana nih? Banyak ya ini ya. BBTN tadi udah. Antamnya ya saya bacain ya. Antamnya. Oke. Teman-teman, tuh Antam gini ya trennya. Dia demen sekali bikin triangle, descending triangle ya. Dia senang bikin triangle ya. Oke ya. Jadi ini weekly, tahu ya teman-teman yang ini waktu itu sama ya, kalau misalnya dividen turun karena Fibonacci turun lagi. Jadi di weekly dia range pergerakannya saat ini 1290 sampai 1370 nih. Resistennya 1370. Kalau 1290 kejebol ya balik ke bawah sini ya. Anyway, trennya memang masih turun gitu. Akra. Bentar ya Akra. Oke. Akra ini channelingnya channeling up ya. Saat ini ada di supportnya 1500 ya. Support pertama 1500, support kedua 1390. Kalau belum punya posisi saya lebih seneng ngantri di sini kalau belum punya posisi. Kalau udah punya posisi ya mau average down, jangan terlalu deket sama posisinya yang sekarang, tunggu jauhan dikit gitu, berapa ratus poin, jadi nanti kan berasa average-nya gitu. Itu strategi sih, nggak mesti, tapi teman-teman bisa sesuaikan dengan trading style teman-teman gitu ya. Oke, bentar saya bacain chat dulu nih, kayak udah banyak yang ngechat nggak kebaca nih ya. Oke. Akra besok X date. Nah, lo kan saya buka ya. Kalau besok X date, nah ini bener nih. Nih ya. 50. Ya paling besok turun ke 1500. Gitu ya. Ya bener, besok X date. Ya kan dia dapatnya 50 nih ya, besok turun ke 1500. Gitu sih. Anyway, memang supportnya di 1500 gitu. Terus bentar nih, Telkom udah dibahas. Floris, kok Janur Telkom, oke. Telkom ya, lihat nih. Seingat saya masih turun, nah tuh kan, yo ya. Telkom chartnya rapi ya. Telkom sampai R1, ini sudah tandain R1, R2, R3. Telkom sampai R1 sampai chartnya ya, resistennya sampai. Udah, sekarang dia mundur lagi. Kemana? Di sini area supportnya itu di 2700 gitu. Kalau belum punya posisi ya nunggu di support kalau saya gitu ya. Ini weekly, jadi kelihatan kalau ya kayak saya bahas di grup. Iya di Happy Trade Faster saya bahas. Jadi waktu itu saya bilang kalau saya sih nggak dulu gitu ya. Jadi arahnya nih waktu itu kalau nggak salah di sini arahnya masih ke bawah. Kalau kita lihat di daily, lihat di daily, support pertama ada di sini 2820, support berikutnya 2700 gitu. 2700 ini jadi area support penting karena kalau dia jebol turun ke sini ke 2540. Jadi kalau belum punya posisi mungkin tunggu dulu di sini, gimana nih gelagatnya si Telkom kira-kira gitu. Nah, penting banget teman-teman untuk bisa paham baca ini candlestick. Jadi nggak cuman kita saya walaupun Fibo Princess, walaupun andalan saya toolsnya Fibonacci ini, walaupun Fibonacci
saya perlu paham juga struktur harga dan indikator yang lain gitu. Dan yang paling penting dari semuanya itu ya paham juga ini psikologinya, karena kita bisa analisa tapi kalau strategi dan yang lainnya nggak siap ya ya nggak jalan juga gitu. Jadi perlu bersinergi dengan yang lain. Jadi untuk Telkom teman-teman bisa lihat ini naik turun naik, ini masih turun, belum ada tanda-tanda untuk dia bergerak, kecuali besok dia bertahan di sini di 2820. Kita lihat aja. So far di sini belum ada tanda-tanda reversal, walaupun tekanan jualnya sudah mulai mereda gitu ya. Terus saya tarik dulu scroll ke atas ya. Dewi Tuti, Triana, Adaro, dan TOWR. Oke, kita lihat Adaro ya. Oh, Adaro utara, ganti chart kalau utara. Weekly. Wow, cakep nih. Adaro resisten 3570. Resisten 1. Resisten 2 di kisaran 38. Ya, ini Adaro. Supportnya bentar ya, kalau support kita harus ke daily. Support satunya itu ada di 3200, kemudian ada di 3050. Ini untuk Adaro. Berikutnya TOWR Tower ya. TOWR kita lihat weekly-nya. Nah, seperti ini. Oke. TOWR teman-teman bisa lihat ini trennya gini ya, turun. Oke ya. Nah, ini garis udah digambar dari Januari 2023 dan ini dia sudah mendekat ke area ini, area trendline ya yang sebagai resisten. Jadi kalau dilihat TOWR ini ada area resisten di kisaran antara 840 sampai 870, itu resistennya ya. Supportnya itu di kisaran saat ini di 785, itu untuk TOWR. Arahnya masih swing naik, belum ada tanda-tanda belum ada tanda-tanda bearish reversal ya. Cuman memang ini udah nyampe deket area resisten 1, yaitu di 840 sampai yang tadi 870 ya, itu untuk TOWR. Terus sukses tanya BSDE. Bentar ya, BSDE IDX. Oke. BSDE weekly. BSDE resisten pertama, bentar hitung dulu 1065 lewat, makanya dia lanjut ke 1120. Bentar ya, untuk lebih detail saya ukur dulu Fibonya. Belum digambar nih teman-teman. Jadi BSDE itu resisten 1095 1155, support ada di 1020, 1000 sampai 1020. Itu weekly ya BSDE. Oke, lanjut lagi. Indi Adi Pratama. Indi gimana? Indika. Nah, ini chart weekly, teman-teman. Menurut kamu nih, ini Indi trennya bagaimana nih? Ini chart saya buka dari Oktober 2022. Menurut kamu, Indi gimana? Menurut kamu, yuk. Ini Oktober 2022, iya. Ini Oktober 2022. Ini adalah chart weekly.
Pindi jawab trennya turun. Iya. Sal, bener ya? Turun ya, melipir ya. Nah, ini turun. Nah, ini adalah garis Fibonacci 1370. Ya, kemarin dia sudah melorot sampai ke 1155 downtrend. Iya, selatan. Ya. Jadi kita lihat dulu gedenya supaya kita bisa tahu kecenderungannya gimana. Gitu ya. Arahnya turun. Nah, ini terus kita liatin nih. Nah, gini nih. Jadi maybe it looks simple, cuman garis, tapi kita bisa tahu di sini ya, di area-area 1370 nih, kalau punya posisi ya apalagi yang trading ya, kalau punya posisi ya kamu tahu di situ ada kecenderungan tekanan jual gitu. Nah, ini udah 3 minggu ini nggak bisa ngelewatin 1370. Support pertama ada di sini 1280. Minggu depan ya either dia jalan di sini 1280 1370, kalaupun menguat di 1490, tapi kalau misalnya ditutup di bawah 1280 maka terbuka potensi ke 1190. Nah, bahayanya kalau dia turun di bawah 1190 kemana? Dia ke 11055. Nah, gitu gampang. Kalau kita belajar Fibonacci gampang, kita bisa satu skenario ke atas kemana, ke bawah kemana, ke samping kemana gitu sih. Cuman baca ini pakai Fibonacci gitu. Jadi ya gitu, perlu gabungan dari beberapa analisa teknika. Nggak rumit kok, semuanya udah ditulis di buku. Jadi ilmu saya ya itu aja gitu ya teman-teman. Yang minggu ini private basic hari Kamis ya. 2 minggu lagi tanggal 18 Agustus masih ada 1 slot lagi untuk kamu yang pernah ikut Fibonacci Advance dan Fibonacci Private. Bisa join di kelas khusus untuk enrichment yang sudah pernah ikut ya, tapi onsite. Kalau mau nanti bisa DM, tapi hanya untuk mereka yang sudah pernah private Fibo dan Fibo Advance. Kenapa? Karena di situ hanya latihan, nggak dibagiin teorinya kan udah waktu itu ya, gitu sih ya. Oke, lanjut. Kita bahas apa lagi nih? Lucky, Pani. Oke, kita lihat Pani ya. PANI. Ini kayak nama teman saya nih, Pani. Oke. Pani, kita lihat di sini ada gede banget ini. Ada ini. Kelihatan ya. Triangle gede. Itu ya ada, walaupun bentuknya tidak sempurna. Ini bisa jadi descending triangle, tapi ini juga jadi triangle, tapi ininya melorot. Nah, kita lihat weekly-nya aja deh. Nah, tuh lebih simpel ya, teman-teman bisa lihat. Ya. Kalau ngelihat di sini, ini descending triangle. Duh, Cilinda ngomong apaan lagi katanya nih. Ini ada ya dibahas di sini. Aduh, jatuh. Ya, ini tentang triangle. Nih. Ya. Nah, dia ini area 5.500 sampai 5.800 ini area resisten ya. Nah, sekarang dia ada di 5450 dengan area support 5150. Kalau misalnya ke depannya si Pani bisa stay di atas 5150, kakinya berjejak di sini, potensinya dia bergerak di sini di kisaran 51 sampai 58. Tapi kalau dia ditutup di bawah 51, maka dia akan masuk ke bawahnya lagi, ke kelas bawahnya. Sampai ke 5150 4860 gitu sih untuk Pani. Kalau trading ya teman-teman bisa tahu kira-kira di sini. Tapi kalau investasi ya itu nggak tahu. Ini udah naiknya udah lumayan jauh gitu ya. Ini kalau misalnya kita lihat begini markup sideways gitu, kecuali dia bisa terus masuk ke channel up-nya, naik ke sini lagi, dia lanjut. Tapi kalau enggak ya begini gitu. Cukup lama ya, ini dari Oktober 2023 ya. Itu untuk Pani. Lucky, semoga bisa mencerahkan.
L trader ISAT, kita lihat yuk ISAT. Gimana menurut teman-teman? Kan ditanya nih, Ibu El tanya ISAT apakah udah menarik? Gimana menurut teman-teman? ISAT menarik nggak? Yuk kita diskusi. Vindi habis ini Bird, coba ya, habis ISAT Bird. ISAT Bird UNPR, saya catat dulu nih ntar supaya nggak lupa. ISAT Bird, kita lihat ISAT dulu. Apakah udah menarik menurut teman-teman? Menarik nggak ISAT? Steven tidak. Vindi top. Oke. Yang lain komennya ada. Sukses top. Kusuma tidak Kusuma tidak. Ivan tidak. ISAT laptop apa nih? Apa sih? Apa ini? Bungan gede. Bungan enggak jelas, maaf. Nah, si Cuan bilang enggak. Rifan belum, Lilibel belum. Sunghwa, Dewi Tuti bilang enggak. Lilibel itu double top. Enggak, tuh ya. Mother candle merah. Ih, pinter-pinter lu. Beneran udah cakep-cakep nih, ya. Buangan gede maksudnya. Oh, iya. Iya, tadi saya bilang ISAT Bird sama apa ya? Lupa lu kan. Oke, Arto, oke ya. Iya, nih Bu. Nih teman-teman, emiten apa nih Ci yang dibahas? ISAT, ada yang tanya. ISAT menarik nggak? Ibu L Trader tadi tanya ISAT menarik nggak Ci? Nah, kita telah sama-sama nih. Ya jadi jangan saya doang, coba kita tanya teman-teman yang lain. Pada bilang nggak menarik. Oke. Kalau saya dari Vibo akan saya cek dulu area mana sih nih si ISAT gitu ya. Saya biar gampang ngelihatnya gini. Saya akan cek dulu supaya tahu sekarang emang si ISAT ada di mana. Mau nggak mau harus keluar nih ilmu pamungkasnya. Oke ya. Nah ternyata ISAT itu udah nyampe di sini 11.750. Ini memang area Vibo jangka gede gitu ya. Jadi saya tahu wajar kalau misalnya kebentuk gini. Lihat ya, 11.750 ya. Nah terus teman-teman bantu ini Beris Marubozu, betul. Ini ada Beris Marubozu. Tadi ada Lilibel bilang double top, oke ya. Yang dimaksud double top ini sama ini ya, ini sama ini. Tapi ini belum terkonfirm ya double topnya, kecuali dia break di bawah at least 10.000 ya. 10.000 9.550 ini jebol. Nah gini deh, baru confirm. Sekarang probabilitanya, potensinya dia akan tes ini 10.000 9.550 gitu. Jadi kalau dibilang sekarang udah menarik atau belum, kalau saya juga bilang belum gitu ya. Mau di watchlist silakan ya, tapi nanti nunggunya di sini gitu. Itu pun lihat dulu nih gimana nanti gitu ya. Jadi sepaham nih kita sama teman-teman yang tadi udah jawab enggak, mother candle merah gitu ya. Jadi gitu, tapi ya gitu ya. Ini ISAT belum menarik sekarang, menarik kalau nanti mungkin di dekat support ya 10.000 sampai 9.550. Tapi again sekali lagi kalau saya melihat nanti gitu posisinya kayak gimana ya. Tuh Pak Thomas Gunawan, awas kena bagian cuci piring. Iya, kayaknya kalau sekarang punya mah udah cuci piring Pak, ya kan? Ya kalau punyanya di sini cuci piring, kalau punyanya dari bawah nggak cuci piring. Bener ya? Gitu ya. Oke, udah nih semua udah ngomong. Sekarang saya lanjut si Bird. Ada yang galau karena dia punya posisi ya. Kita lihat Bird, Bluebird, mana Bird nih. Oke, nah Bird kita lihat tuh tren jangka panjangnya kan
dari sini ya, dari 2020 sampai sekarang naik, bener ya. Tuh ini kan channeling up nih ya, channeling up. Kita lihat dulu galaunya kenapa. Udah punya posisi ya, kalau udah punya posisi berarti di hold dong, bener ya. Ya kalau udah punya posisi dari 1500 di hold, kalau udah punya posisi ya. Tadi kan kamu bilang kamu udah punya posisi. Oke, sekarang kita bacain resistennya. Oke, ini nggak mungkin naik ini nanti pasti ada pullbacknya, itu kita harus pahami dulu bersama. Ini tanggal 18 kita bahas lebih detail nih ya, Vindi. Nanti kan Vindi tanggal 18 kan datang, oke? Nah, jadi resisten pertama ada di 17.25. Resisten kedua ada di 18.20 ya. Supportnya ada di sini di 1580-an. Jadi kalau misalnya minggu depan saya buka hourly daily. Nah, kalau misalnya minggu depan dia ada merah, ya akan tes ke sini dulu 1620. Lebih enak lihat ini. Nah, lihat daily. Ya tadi udah disebut 1580 di situ kira-kira supportnya. Ya wajar ya. 1 2 3 minggu udah menguat ya, pasti nanti ada swing kira-kira gitu. Tapi kalau dilihat secara tren ini baru mulai nih. Baru mulai naik, pasti ada swing gitu, jangan kaget. Ya tergantung trading plan-nya bagaimana. Itu ya. Habis itu Arto kita lihat ini. Arto weekly. Teman-teman, Arto begini. Trennya mah tahu ya, tuh. Serem bener. Double top terkonfirmasi break di bawah 11.800, nyungsepnya ya. Nah, saat ini di 2710. Oke. 2710. Resisten 2950. Ini weekly. Ya, ini weekly. Kita supportnya di 2620 ini Arto. Oke, ini weekly. Support keduanya ada di 2420. Daily-nya kita lihat, nah gini ya, 2620, yang tadi 2420. Resistennya ada, resisten pertama di sini di kisaran 2850 2950. Jadi di sini dia lagi sideways, 3 hari belakangan ini lagi sideways gitu ya. Kalau break di bawah 2620 ya ke area-area tadi yang saya sebutin. Nah, oke. Mana lagi nih yang lain? Oke, Vindi lagi cuan berarti ini. Oke ya. Inco tadi udah disebut ya, Lenda Mono Alpha. Tadi udah disebut Inco, tinggal lihat rekamannya nanti. Yellow Sneakers ID Astra. Oke. Astranya kita lihat weekly dulu ya, teman-teman. Astra kalau bisa bertahan di 4.550, ini seperti yang saya udah sebut ya, udah beberapa, ini lumayan sering juga dibacain. Jadi Astra kalau misalnya dia bisa stay di atas 4.550, maka terbuka jalan untuk dia menguat 4.550, 4.800. Tangganya dari 4550, 4690, 4800. Saat ini ada di pas di 4690 gitu ya. Ini tipis-tipis ya, ampun naiknya nih sulit banget gitu ya. Kita lihat sekarang daily-nya. Nah, daily-nya ada merah dikit. Ya, ada merah dikit. Support pertama 4660 ya. Support pertama 4660. Kemudian support berikutnya ada di 4550. Lah ini yang penting, yang tadi. Kalau dia bisa bertahan di atas 4550, ya terus terbuka nih potensi ke sini. Nah, itu dia. Kayaknya ya Astra ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau masuk Astra, tungguin aja nih di MA5-nya gitu. Tapi ya posisinya sekarang lagi begini. Ya 1, ini 2 gitu. Ya ini kalau misalnya turun ditutup di bawah 4660 ya ke sini arahnya. Kira-kira begitu ya, teman-teman. Untuk Astra. Oke, kita lihat lagi.
Ini tanya BBRI sama ITMG. Kita lihat ITMG dulu ya. ITMG sekarang di 26975. Saya buka aja weekly-nya. Nah. Oke. Ini kalau lihat begini support 27 975 29050. Ini adalah weekly. Kita lihat daily. Nah, daily sih masih ada terus ya. Ini apalagi di sini Golden Cross. Kemarin ada yang nanya di Happy Trade Tracer ya tentang Golden Cross. Nah, ini Golden Cross. Teman-teman yang ada di Happy Trade Tracer ada konten eksklusif untuk teman-teman, bisa diakses di Instagram. Saat ini konten eksklusifnya ada di Instagram ya. Nanti akan saya pindahin ke Telegram ya. Oke. ITMG resisten pertama saya bacain lagi, ini daily 27350, ini daily. Berikutnya yang kedua di 28475 baru 29050 di sini ya. Supportnya yang pertama ada di 26025 gitu ya. Itu untuk ITMG. BBRI. Nah, ini nih. BBRI. Nih. Mau swing dulu, ambil napas dulu. Dari 4080 ini Fibonacci naik sampai di sini 4980. Fibonacci juga. Berarti sekarang kemana? 4610. Speed stop pertama 4610, 4490, baru 4370. 1 2 3. Tuh ya, saya bacain weekly-nya aja. Belum ada tanda-tanda penguatan. Masih kelihatan potensinya, masih ada potensi untuk melemah ya. Swingnya lagi ke bawah gitu. Oke teman-teman ya, pertanyaannya BBTN udah dibahas tadi Dewi Tuti ya. Tadi era juga udah dibahas. Nanti teman-teman tinggal nonton rekamannya ya. Oke, Golden Cross apa dan apa Ci, udah dibahas juga. Ini lengkapnya di sini. Itu adalah sistem trading sederhana untuk melihat kapan beli kapan jual gitu ya. Oke teman-teman, saya harus siap-siap untuk besok ya. Masih persiapan untuk anak sekolah, siap-siap di dapur. Jadi IG live-nya sampai di sini dulu. Yang belum dijawab, teman-teman bisa ke grup umum, grup Fibo Princess. Yang member Happy Trade Investor bisa langsung chat di Telegram ya. Jangan di Instagram lagi, di Telegram karena lebih rapih ya. Ada 3 topik di sana. Yang sudah subscribe IG tapi belum dapat link Telegramnya, DM saya untuk minta link Telegram. Kenapa? Karena saya nggak bisa DM beberapa teman-teman. Jadi harus teman-teman yang DM saya gitu ya. Oke, sampai di sini dulu semuanya. Kita ketemu lagi di Trading Hour besok di grup Happy Trade Investor. Selamat malam semuanya. Stay safe, stay healthy. Bye.